Oke, mari kita bedah satu topik yang menarik banget, teknologi 5G. Di satu sisi, ini adalah inovasi yang menjanjikan masa depan yang serba terhubung. Tapi di sisi lain, teknologi ini juga memicu ketakutan bahkan sampai kekerasan. Gimana ceritanya sebuah sinyal bisa bikin kebisingan seheboh ini? Yuk kita cari tahu. Jadi, janji 5G itu sebetulnya apa sih? Coba deh bayangin, kota pintar di mana mobil bisa jalan sendiri dan saling ngobrol buat menghindari tabrakan. Atau pabrik-pabrik yang super efisien. Bahkan, dokter yang bisa memantau kesehatan pasiennya dari jauh dengan akurasi tinggi. Nah, inilah dunia masa depan yang katanya bisa dibangun di atas fondasi 5G. Keren banget kan? Tapi, anehnya, alih-alih disambut dengan gembira, yang terjadi malah sebaliknya. Menara-menara seluler malah dibakar. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, kenapa sebuah kemajuan teknologi justru bisa memicu kemarahan dan ketakutan yang sampai segitunya? Untuk ngertiin ini, kita harus lihat gimana sebuah teori konspirasi yang bahaya banget bisa menyebar luas. Ini bukan sekedar salah paham biasa loh, ini adalah narasi yang sengaja dibangun dan dirancang supaya bisa viral. Ketakutan ini tuh nggak muncul dalam semalam. Akarnya udah ada dari dulu, dari kekhawatiran soal radiasi nirkabel. Tapi di antara tahun 2018 dan 2020, ceritanya jadi makin spesifik, menargetkan 5G. Dan puncaknya, tentu saja, pandemi COVID-19. Momen itu jadi bahan bakar yang sempurna buat meledakkan misinformasi ini. Dan inti dari teori ini, wah klaimnya liar-liar banget. Mulai dari tuduhan kalau 5G bisa mengendalikan pikiran kita, sampai dibilang ini senjata rahasia. Yang paling viral tentu saja, klaim kalau 5G itu yang menyebarkan COVID-19. Sering banget dikaitin sama cerita-cerita soal vaksin dan microchip. Oke, cukup soal fiksinya. Sekarang kita bedah faktanya. Biar kita benar-benar paham kenapa klaim-klaim tadi itu sama sekali nggak ada dasarnya, kita perlu lihat ilmu pengetahuan di balik sinyal 5G itu sendiri. Kuncinya ada di satu konsep ini, radiasi non-ionisasi. Gampangnya gini deh, anggap aja kayak bedanya lampu bohlam sama sinar X. Dua-duanya memang radiasi, tapi energinya jauh berbeda. Nah, gelombang radio 5G itu kayak lampu bohlam. Energinya nggak cukup kuat buat merusak sel-sel tubuh kita. Beda banget sama sinar X yang energinya tinggi. Kalau kita lihat, gelombang radio 5G ini sebetulnya ada di lingkungan yang udah kita kenal banget di spektrum elektromagnetik. Dia itu satu keluarga sama sinyal TV, radio, bahkan radar. Ini semua kan teknologi yang udah puluhan tahun ada di sekitar kita dan aman-aman aja. Jadi, kesepakatan para ilmuwan itu udah jelas banget. Bedanya fundamental. Radiasi non-ionisasi, kalaupun paparannya tinggi banget, efek terburuknya itu cuma pemanasan jaringan. Sementara itu, radiasi ionisasi kayak sinar X, nah ini yang bahaya, bisa merusak DNA kita. Beda kelas kan? Dan ini bukan cuma kata 1-2 orang loh, kesimpulannya seragam di seluruh dunia. Mulai dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sampai regulator-regulator di berbagai negara, semua bilang hal yang sama. Gak ada bukti yang kredibel yang menghubungkan 5G dengan risiko kesehatan, asalkan paparannya masih di bawah batas aman yang sudah ditentukan. Tapi sayangnya ya, fakta ilmiah itu nggak selalu menang melawan misinformasi. Teori-teori yang tadinya cuma di internet, akhirnya tumpah ke dunia nyata, dan berubah jadi vandalisme dan kekerasan. Gara-gara misinformasi ini, infrastruktur penting kita jadi korban. Di Inggris aja ada lebih dari 40 menara seluler yang diserang dan dibakar. Tentu aja ini mengganggu layanan komunikasi yang penting banget buat ribuan orang. Dan dampak kemanusiaannya itu tragis banget. Ada satu serangan yang targetnya menara yang melayani rumah sakit darurat COVID. Coba bayangin, keluarga yang mungkin kehilangan kesempatan terakhir untuk ngobrol atau video call sama orang yang mereka sayang, cuma gara-gara koneksinya putus. Serangan-serangan ini benar-benar membahayakan nyawa. Jaringan panggilan darurat yang waktu itu udah sibuk banget selama pandemi, jadi ikut terancam. Satu aja panggilan darurat yang gagal nyambung, itu bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Kekerasannya nggak cuma ke barang mati loh, para teknisi telekomunikasi, orang-orang yang cuma berusaha ngerjain tugasnya, mereka dilecehkan, diserang secara fisik, bahkan diancam mau dibunuh. Tercatat ada 39 insiden kayak gini cuma di satu perusahaan. Oke, ini yang bikin kita mikir. Kenapa sih teori konspirasi seperti ini bisa laku banget dan dipercaya banyak orang? Jawabannya itu bukan di teknologinya, tapi di dalam kepala kita, di psikologi manusia. Jadi, ini bukan karena satu alasan tunggal. Ini tuh kayak perfect storm.
Pertama, pandemi bikin kita merasa kehilangan kendali, jadi kita cari penjelasan simpel dan kambing hitam. Kedua, udah ada ketidakpercayaan sama pemerintah dan perusahaan besar, jadi cerita soal plot rahasia kedengarannya masuk akal. Ketiga, otak kita emang suka nyari pola, jadi gampang banget ngehubungin teknologi baru kayak 5G sama virus baru kayak COVID. Dan terakhir, semua ini diperkuat sama algoritma media sosial yang nyebarin konten sensasional kayak api. Sekarang, kalau kita lihat sekeliling, teknologi 5G itu udah jadi bagian dari pemandangan kita sehari-hari. Nempel di tiang lampu, di gedung-gedung. Ini jadi pengingat buat kita bahwa perdebatan tentang gimana kita mengolah informasi dan menghadapi teknologi baru akan terus jadi bagian penting dari masa depan kita. Dan pada akhirnya, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Di tengah lautan informasi yang serba instan ini, gimana caranya kita bisa misahin mana sinyal yang benar dan mana kebisingan yang menyesatkan? Kemampuan kita untuk berpikir kritis itu kayaknya bukan lagi sekedar skill tambahan, tapi udah jadi skill untuk bertahan hidup di era digital ini.